teman-teman, saya Yuliana Damayanti dari Prodi Manajemen. Halo teman-teman, saya Panus Bisa Alari dari Prodi Manajemen. Hai guys, perkenalkan nama aku Nilam Saridia Pramesti dari Prodi Manajemen. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Zaki Farudin dari Prodi Manajemen. Halo teman-teman, perkenalkan aku Raisya Final Faradila dari Prodi Manajemen. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3 industri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil analisis limbah B3 dari kelompok kami. Apa itu limbah B3? Limbah B3 atau bahan bahaya dan beracun adalah sisa kegiatan atau proses yang mengandung zat berbahaya dan beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, serta dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak negatif limbah B3. Limbah B3 yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari tanah dan air, yang dapat membahayakan tanaman, hewan, dan manusia. Limbah ini juga dapat merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam. Selain itu, paparan limbah B3 dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, penyakit pernafasan, bahkan kerusakan organ. Sumber limbah B3. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah sumber dari industri. Limbah B3 dari industri biasanya dihasilkan dari proses manufaktur, selanjutnya yaitu dari rumah tangga. Limbah B3 dari rumah tangga biasanya dihasilkan dari penggunaan produk-produk berbahaya. Selanjutnya yaitu kesehatan. Limbah B3 dari sektor kesehatan biasanya dihasilkan dari kegiatan medis seperti pembedahan dan perawatan pasien. Dan yang terakhir adalah pertanian. Limbah B3 dari sektor pertanian biasanya dihasilkan dari penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Ya, untuk selanjutnya adalah karakteristik limbah B3. Yang pertama adalah beracun. Beracun adalah beracun maksudnya adalah limbah B3 dapat mengandung zat yang beracun bagi manusia dan hewan dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diantaranya yaitu kanker, penyakit pernapasan, dan kerusakan organ. Yang kedua adalah berbahaya. Limbah B3 dapat mudah terbakar, meledak atau bersifat korosif dan dapat menyebabkan kerusakan properti dan infrastruktur dan yang sangat bahaya. Yang ketiga adalah reaktif. Limbah B3 dapat bereaksi dengan bahan lain dan menghasilkan zat berbahaya. Yang terakhir adalah menular. Limbah B3 dapat mengandung patogen yang dapat menyebabkan penyakit menular. Oke, yang selanjutnya yaitu metode pengelolaan limbah B3 industri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang bisa untuk mengolah limbah B3 industri, yaitu yang pertama ada bioremediasi, yaitu metode ini tuh menggunakan bakteri atau mikroorganisme untuk mengurai limbah B3. Yang kedua yaitu ada stabilisasi. Nah, metode ini tuh pengikat limbah B3 yang toksik dengan media pengikat atau pengubah seperti kapur, semen, dan bahan termoplastik. Dan yang ketiga yaitu solidifikasi, yaitu metode ini tuh menggunakan aditif untuk mengikat limbah B3 dan mengurangi tingkat racun dan mobilitasnya. Dan yang terakhir yaitu pengolahan insinerasi, yaitu metode ini tuh menggunakan proses pembakaran limbah B3 untuk mengecilkan volume dan mengurangi potensi bahayanya. Selanjutnya pengolahan termal. Metode ini menggunakan suhu tinggi untuk menghancurkan limbah B3 dan mengurangi volume. Selanjutnya pengolahan biologis. Metode ini melibatkan proses bioremeditasi dan fitoremeditasi untuk mengurai limbah B3. Pengelolaan dengan sumur dalam. Metode ini melibatkan penggunaan sumur dalam atau sumur injeksi untuk memompakan limbah B3 ke lapisan batuan yang dalam sehingga tidak mencemari air, tanah, dan lingkungan. Pengelolaan dengan penimbunan. Metode ini melibatkan penimbunan limbah B3 di kolam penyimpanan khusus yang dilengkapi lapisan pelindung untuk mencegah perembesan limbah. Oke, selanjutnya adalah regulasi pengelolaan limbah B3 industri dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Baku Mutu Limbah B3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3. Kesimpulannya, limbah B3 adalah masalah yang serius yang harus ditangani dengan benar. Dengan memahami karakteristik limbah B3, peraturan tentang limbah B3, dan metode pengelolaan limbah B3, kita dapat membantu melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Sekian presentasi ataupun video dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.